warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PBL 103 BM3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai progres PBL Part 2 dari segi unsur pengantar basis data. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Afnis Pratama, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ivan Mahendra, selanjutnya ada Muhammad Rizky, lalu ada Adinda Nazario Maslahati Syarani Silalahi, dan yang terakhir ada Anissa Binti. Untuk yang pertama yaitu kita akan masuk ke dalam fase data analis. Untuk judul proyeknya yaitu web pemilihan RT RW online. Yang pertama ada data warga. Deskripsinya yaitu menyimpan informasi warga yang terdaftar sebagai pemilih dalam sistem pemilihan RT dan RW online. Untuk atributnya yaitu ada ID warga, nik warga, nama lengkap, alamat, dan status pemilihan. Yang kedua kita ada data kandidat RT RW. Deskripsinya yaitu berisi data calon ketua RT RW yang mengikuti pemilihan. Atributnya yaitu ID kandidat, ID warga, visi misi, nama kandidat, jabatan yang dicalonkan, dan nomor urut. Yang ketiga kita ada data voting. Deskripsinya yaitu mencatat hasil suara dari warga terhadap calon yang dipilih. Untuk atributnya yaitu ada ID voting, ID warga, ID kandidat, status suara, dan waktu pemilihan. Yang keempat kita ada data hasil pemilihan. Deskripsinya yaitu menampung hasil rekapitulasi suara berdasarkan kandidat dan wilayah RW. Atributnya yaitu ada ID voting, periode pemilihan, tanggal mulai dan tanggal selesai, total suara, ID kandidat, dan jumlah perolehan suara kandidat. Yang kelima dan yang terakhir yaitu kita ada data panitia pemilihan. Deskripsinya digunakan oleh admin atau petugas untuk mengelola data pemilih dan data kandidat. Atributnya yaitu ada ID panitia, nama lengkap, dan paspor. Selanjutnya kita akan masuk ke proses utama dalam sistem yang akan dijelaskan oleh Bang Rizky. Dan lanjut ke dalam proses utama dalam sistem. Pertama, warga melakukan registrasi akun. Sistem menyediakan fitur bagi warga untuk membuat akun dengan isi data pribadi yang diperlukan agar dapat ikut serta dalam proses pemilihan. Yang kedua, panitia pemilihan menyetujui registrasi akun warga. Panitia melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap akun warga yang telah terdaftar untuk memastikan akun warga yang sah dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Ketiga, panitia pemilihan mengelola data warga dan kandidat. Panitia dapat menambah, mengubah, atau menghapus data warga dan calon ketua RT RW sesuai kebutuhan administrasi pemilihan. Yang keempat, panitia pemilihan menghasilkan token unik untuk proses pemilihan. Sistem akan menghasilkan token unik yang digunakan oleh setiap pemilih sebagai identitas sementara saat melakukan voting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suara. Kelima, warga mendapatkan token unik untuk dapat melakukan voting. Setelah akun disetujui, warga menerima token unik yang digunakan untuk mengakses halaman voting dan memberikan suaranya secara sah. Yang keenam, warga melakukan voting secara online. Warga dapat melakukan pemungutan suara secara online melalui web dengan antar rumah yang bisa digunakan dan sistem yang menjamin keamanan serta pelaksanaan suara. Yang ketujuh dan terakhir, warga melihat hasil pemilihan secara real. Setelah proses voting berlangsung, warga dapat melihat hasil sementara atau hasil akhir pemilihan secara real yang ditampilkan secara transparan di sistem. Baik, selanjutnya kita ada relasi antar entitas. Berikut adalah fase model analis. Selanjutnya yaitu ada fase relasional skema yang akan dibacakan oleh Kak. Fase relasional skema, warga, nik, ID warga, yang lengkap, alamat, status pemilihan, kandidat, ID kandidat, ID warga, yang kandidat, visi misi, jabatan dicalonkan, nomor urut. Voting, ID voting, ID warga, ID kandidat, status suara, waktu pemilihan. Hasil pemilihan, ID voting, periode pemilihan, tanggal mulai selesai pemilihan, total suara, ID kandidat, jumlah perolehan suara. Panitia pemilihan, ID panitia, nama lengkap, paspor. Selanjutnya yaitu ada relasi antar tabel yang akan dibacakan oleh Bang. Untuk relasi antar tabel yang pertama ada tabel warga dan tabel voting, yaitu bantu ini. Satu warga hanya dapat memberikan satu suara dalam satu periode pemilihan. Yang kedua ada tabel kandidat dan tabel voting. Bantu ini
Satu warga dapat menjadi satu kandidat dalam satu periode pemilihan. Yang kelima ada tabel panitia dan tabel warga. One to many. Panitia mengelola dan memverifikasi banyak data warga sebagai pemilih. Yang keenam ada tabel panitia dan tabel kandidat. One to many. Panitia mengelola data banyak kandidat yang menjadi pemilihan. Yang ketujuh ada tabel panitia dan tabel hasil pemilihan. One to many. Panitia merekap dan mengelola hasil pemilihan dari beberapa kandidat. Dan yang terakhir ada tabel voting dan tabel hasil pemilihan. One to many. Setiap voting berkontribusi pada hasil rekapitulasi pemilihan. Selanjutnya kita ada masuk ke implementasi SKR yang akan dijelaskan oleh Pak Rizky dan saya. Yang pertama itu ada tabel warga. Sini ranking itu ada ID warga, berikutnya itu ada ID warga, nama lengkap, alamat, dan status pemilihan. Lalu ada tabel kandidat. Untuk ranking-nya itu ada ID kandidat. Lalu untuk ranking-nya itu ada ID warga. Lalu untuk atribut itu ada nama kandidat, visi misi, jabatan dicalonkan, dan nomor urut. Untuk yang ketiga itu ada tabel voting. Primary key-nya itu ada voting. Foreign key-nya itu ada dua, yaitu yang pertama ID warga dan ID kandidat. Untuk atributnya itu ada waktu vote dan status vote. Yang keempat ada tabel panitia. Primary key-nya itu ID panitia. Untuk atributnya itu ada nama lengkap dan password. Yang terakhir itu ada tabel hasil pemilihan. Primary key-nya itu tabel hasil pemilihan. Untuk foreign key-nya itu ID kandidat dan atributnya itu periode pemilihan, tempat pemilihan, dan total suara. Berikut adalah hasil implementasi SKR yang ada di dalam database, yaitu data hasil perhitungan, jadwal, kandidat, panitia, voting, dan warga. Selanjutnya ada struktur tabel dari tabel warga. Dan selanjutnya ada struktur tabel dari jadwal. Dan selanjutnya struktur tabel dari voting. Selanjutnya dari struktur tabel dari panitia. Selanjutnya ada struktur tabel dari kandidat. Dan yang terakhir adalah struktur tabel dari hasil pemilihan suara. Baik, berikut adalah presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.